Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Good morning, Pastor John. It's 4 a.m. It's time for you to wake up and run. Let's Fish, go. what? That CO2 ain't gonna run itself, man. Let's go. What are you I doing need to make sure that here? you're ready for CO2. Why Let's you go. in my room? Doesn't matter. Let's go. Fish, you're fired. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di Basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Akhir pekan Paskah sudah dekat. Berikut adalah jadwal ibadah Jumat Agung di ICA. Di ICA West, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 dan ibadah bahasa Inggris hanya di jam 10 pagi. Sementara di ICA East, ibadah bahasa Inggris tetap diadakan pada jam 9.15 dan jam 11. Ibadah anak ditiadakan pada Jumat Agung. Kemudian pada hari Paskah, ibadah akan berjalan seperti biasanya. Mari memperingati Minggu Paskah bersama ICA. Worship Team West membuka audisi untuk mencari pemain musik dan vokalis. Audisi akan diadakan pada Sabtu siang tanggal 12 April. Segera daftar di link berikut dan Anda akan mendapat informasi untuk mempersiapkan diri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan, pakai talentamu dan bermusik bagi Tuhan. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy, salah satu pastor di gereja ICA Surabaya. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk membaca, merenungkan, dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang percaya yang mau terus bertumbuh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami
dan kami siap dibimbing oleh Roh Kudus melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu ini kita masih tetap berada pada seri kerajaan dan judul untuk hari ini adalah pemberontakan. Teks yang akan kita baca yang akan menjadi fokus utama kita terambil dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-24. Dan saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa membaca ayat-ayat ini di rumah setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pemberontakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua, kita menemukan kitab Kejadian dibuka dengan gambaran dunia ciptaan yang sempurna, damai, indah, teratur, penuh sukacita, semua kehidupan hidup berdampingan dalam damai dan kesempurnaan bersama dengan Allah. Dan dunia ciptaan itu disebut sebagai Taman Eden, tempat yang dipimpin langsung oleh Allah yang sempurna, di mana terdapat umat manusia yang sempurna sebagai gambar Allah, segala makhluk yang sempurna, taman yang sempurna, alam ciptaan yang sempurna, sebuah tempat yang sangat menyenangkan, di mana Allah Sang Pencipta langsung hidup berdampingan, berkomunikasi, muka dengan manusia. Ini adalah keadaan shalom yang sangat sempurna. Tetapi mengapa saat ini kehidupan dunia ciptaan terasa seperti penuh dengan penderitaan dan kekacauan? Mengapa muncul kehancuran rumah tangga yang seharusnya rumah tangga itu adalah gereja dalam skala kecil, yang seharusnya merasakan kasih sayang, sukacita, dan kebaikan, tetapi muncul kehancuran di sana. Mengapa engkau dan saya bergumul dalam duka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan cintai dalam hidup ini akibat kematian? Mengapa ada di antara kita yang bergumul dalam penderitaan karena tubuh ini mengalami sakit penyakit yang membuat kita begitu menderita? Muncul berbagai macam bencana alam yang menghancurkan alam dan kehidupan, hingga ketidakharmonisan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Ini jauh dari kata ideal, tidak seperti gambaran dalam Kejadian pasal pertama dan yang kedua. Ketika kita membaca itu, kita seperti tidak relate karena belum pernah merasakan itu. Tetapi itu adalah dunia awal dalam kisah penciptaan. Dan hari ini Kejadian pasal yang ketiga mengungkapkan tentang asal-usul kejahatan yang begitu misterius dalam Taman Eden. Dan kita akan memulai dengan asal muasal atau penyebab terjadinya pemberontakan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-6, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini adalah kisah tentang asal muasal terjadinya pemberontakan. Dan kalau kita baca pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19,
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa pernyataan-pernyataan ini yang sudah kita baca diucapkan oleh Tuhan kepada ular, Hawa, dan Adam. Konteksnya adalah manusia telah jatuh dalam dosa karena pemberontakan kepada perintah Tuhan. Sebab manusia mendengarkan tipu daya ular. Padahal kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, di situ kata Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini manusia diciptakan, dijadikan gambar Allah. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan ditempatkanlah manusia di Taman Eden. Tetapi tampaknya manusia tidak puas dengan dirinya yang hanya menjadi gambar Allah. Lalu ular kemudian mendatangi Hawa dan berkata begini kira-kira dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang kelima. Masa kamu puas hanya dengan menjadi gambar Allah? Tidak inginkah kamu menjadi sama seperti Allah? Padahal dijadikan sebagai gambar Allah itu sudah sangat sempurna. Karena tidak ada ciptaan yang lain yang lebih indah daripada manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1, di situ juga ditulis bahwa ular adalah hewan yang paling cerdik dan licik. Ular menawarkan sesuatu yang lebih menggoda. Kalau kamu bisa menjadi seperti Allah, kenapa harus puas? Harus puas diri hanya dengan menjadi gambar Allah? Kalau kamu bisa menggantikan Allah, kamu bisa seperti Allah. Kenapa puas hanya dengan menjadi gambar Allah? Perhatikan ini. Ini hal yang penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Iblis, si jahat, roh jahat, setan bukan teman diskusi engkau dan saya. Setan, roh jahat, iblis bukan teman untuk kita ngobrol. Kenapa? Tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Semua yang dia ucapkan itu memanipulasi, membohongi. Bahkan Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan dia bapa segala dusta. Asal muasal segala dusta. Itu sebabnya jangan pernah menjadikan iblis, setan, roh jahat sebagai teman diskusi. Kalau tidak, engkau dan saya akan tersesat.
Kita sering menonton film, entah di berbagai media yang kerap kali menggambarkan seolah-olah ada roh-roh yang bisa diajak untuk berkomunikasi, berbicara, dan bahkan mungkin dalam tanda kutip seperti setan dan iblis dan sebagainya. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu adalah jebakan. Begitu engkau mengajak diskusi, engkau akan ditipu dan disesatkan. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus ketika dia berjumpa dengan orang yang kerasukan dan iblis, dia mengusir mereka. Dia tidak berbicara dengan mereka. Dia menghardik roh jahat. Walaupun dia mungkin mengatakan hal-hal yang kelihatannya baik dan memuji, Yesus menengking dan mengusir. Jika engkau dan saya adalah pengikut Kristus, mengapa kita harus ngobrol dengan si jahat? Itu jelas kata firman Tuhan. Dia bapa segala dusta. Semua yang diucapkan adalah kebohongan, tipu daya. Dan lihat hasilnya. Adam dan Hawa tertipu. Apa yang terjadi setelah Hawa berdiskusi dengan ular? Tertarik, memakan buah terlarang. Memberontak, jatuh ke dalam dosa. Keinginan muncul hasrat untuk menjadi seperti Allah. Kita lihat dalam sejarah umat manusia, muncul berbagai orang dengan memposisikan diri, memainkan peran seolah-olah mereka berkuasa, seolah-olah mereka hidup abadi, seolah-olah mereka punya kemampuan, seolah-olah mereka adalah Tuhan atas sesama. Dalam perannya negatif, selalu ketika seorang manusia menganggap dirinya adalah Tuhan, selalu hal-hal yang negatif akan terjadi. Tetapi dalam sejarah keselamatan Allah, manusia ingin menjadi Tuhan, justru Tuhan hadir sebagai manusia. Kejadian pasal yang ketiga berbicara tentang ironi yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Ketika manusia ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi seperti malaikat, justru Allah hadir dalam sejarah keselamatan menjadi manusia untuk menebus engkau dan saya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu di sini dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah menyatakan anugerahnya. Kejadian 3 berkisah tentang manusia berdosa yang melakukan pemberontakan dan dihukum oleh Allah. Dan menegaskan juga bahwa iblis bukanlah teman diskusi, teman ngobrol, teman untuk meminta nasihat, meminta pendapat dan bertanya. Tidak, hanya Tuhan, firman Tuhan. Teman untuk kita berdiskusi, menyampaikan isi hati, mendengarkan suaranya. Dan hidup kita dipandu oleh kebenaran firman. Ketika kita membaca dengan teliti, kita tahu kebenaran lain dalam teks Kejadian pasal yang ketiga ini. Misalnya dalam Kejadian 3 ayat 9, di situ digambarkan Allah yang mencari, memanggil, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Allah yang mencari Adam dan Hawa, memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah yang peduli. Dan bahkan kita baca juga di situ kita menemukan di mana Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang mengganti pakaian yang dari pohon ara yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Yang menarik di situ kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai cawat, tetapi dia bukan cawat sebenarnya. Yang terjadi adalah ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka berdosa, merasa bersalah dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah kepanikan. Dalam ketakutan itulah, dalam
panik itulah mereka buru-buru lari dan kemudian melingkarkan daun ara itu ke tubuh mereka untuk bersembunyi dari Allah. Kemudian di situ ketika kita membaca, kita juga menemukan Allah masih memberikan berkat-berkat-Nya bagi manusia untuk tetap bisa berkembang biak walaupun dalam kesakitan. Manusia masih bisa mendapatkan sesuatu dari tanah walaupun harus dengan susah payah. Dan yang paling penting adalah manusia tidak langsung mati secara total dan langsung saat itu juga secara fisik. Padahal kalau kita lihat Tuhan sudah memperingatkan Adam. Jangan kau makan buah ini sebab kalau kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Dan memang Adam mati secara rohani terpisah dari Allah. Tetapi manusia tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Diusir dari hadapan Allah, tetapi tidak pernah diusir jauh dari kemurahan hati Allah. Ini semua adalah hal tentang anugerah Allah yang sudah dimulai dalam peristiwa pemberontakan. Maka sangat keliru jika ada orang yang mempunyai pemahaman bahwa Allah dalam perjanjian lama itu pemarah, tidak sabar. Bahkan ada yang menggambarkan Allah perjanjian lama itu digambarkan sebagai God is a moral monster. Allah yang tidak bermoral. Dan bahkan ada yang menggambarkan Allah dalam perjanjian baru itu penuh kasih. Dalam perjanjian lama itu tanpa anugerah. Dalam perjanjian baru merciful, perjanjian lama tidak merciful dan sebagainya. Siapa yang mengatakan itu? Alkitab tidak pernah menggambarkan Allah yang seperti itu. Tetapi sejak semula dalam Kejadian 1 sampai yang ketiga, Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih sayang. Selalu baik kepada ciptaannya. Dan bahkan Alkitab menggambarkan dengan jelas mengatakan menulis Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bahkan kalau kita baca dengan jujur dalam perjanjian baru, kita juga akan temukan di mana Allah langsung menghukum Herodes waktu dia sombong. Ketika kita baca Kisah Para Rasul 12, Tuhan mengirim malaikat dan malaikat itu menampar Herodes. Lalu Herodes mati. Dalam terjemahan lain di situ dikatakan setelah Herodes ditampar oleh malaikat, Herodes menjadi tidak berdaya lalu dimakan cacing-cacing dan kemudian mati. Ada juga peristiwa lain kalau kita baca juga dengan jujur dalam Kisah Para Rasul, peristiwa Ananias dan Safira. Ketika berbohong langsung mati saat itu juga menerima hukuman. Allah yang sama. Baik Allah perjanjian baru, perjanjian lama, Allah yang penuh anugerah, Allah juga yang tegas, menghukum, mendisiplin. Kalau dalam bahasa teologi umumnya biasanya disebutkan Kejadian pasal yang ketiga ini, kadang kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutkan sebagai Natal yang pertama. Natal yang pertama itu terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung memberikan janjinya. Dan melalui janji yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan berkaitan dengan sejarah keselamatan manusia dan alam ciptaan. Menjadi sebuah kerajaan baru yang diciptakan kembali, yang dipulihkan. Apa akibat dari pemberontakan? Ketika kita menanyakan ini setelah membaca Kejadian pasal yang ketiga, apa akibat dari pemberontakan? Apa yang muncul dalam benak kita? Penghukuman, kekacauan, disiplin, ketidakteraturan, semua itu ada. Namun ada hal yang menjadi esensi dari kehidupan
beragama orang-orang percaya dalam Kristus. Hal yang paling esensi adalah keselamatan oleh anugerah. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19 berbicara tentang penghukuman. Penghukuman baik untuk si ular hingga penghukuman untuk manusia. Di tengah-tengah penghukuman itu, Tuhan memberikan janji bahwa nanti keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan di tengah-tengah penghukuman itu Allah memberikan janji keselamatan. Dan yang lebih menarik lagi, janji ini, janji keselamatan ini diberikan sebelum hukuman dijatuhkan kepada manusia. Kalau penghukuman itu terjadi dalam ayat 16 sampai yang ke-19, tetapi janji keselamatan itu mendahuluinya pada ayat yang ke-15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau hanya mampu menggigit tumitnya. Tuhan memberikan pengharapan lebih dahulu. Setelah itu baru Dia melakukan pendisiplinan kepada manusia. Ini yang menarik. Yang tadinya harusnya berupa hukuman, kemudian berubah menjadi pendisiplinan. Penghukuman itu vonis kekal dan tidak ada kesempatan untuk berubah. Tetapi pendisiplinan itu proses di mana Adam dan Hawa dipaksa untuk taat pada kebenaran Tuhan. Yang tadinya harus dihukum final, tidak punya kesempatan untuk berubah, tetapi kemudian itu berubah menjadi pendisiplinan, dididik kembali. Itu adalah bagian dari anugerah Allah yang seharusnya dihukum, tapi kemudian Allah berbelas kasih dan mendidik lewat proses yang menyakitkan. Adam dan Hawa menjalani proses pendisiplinan. Itu sebabnya biasanya kalau kita baca dalam Alkitab, penghukuman itu yang bersifat final itu selalu adalah penghukuman kekal yang berhubungan dengan yang kita sebut dengan neraka. Itu final, mengikat, dan tidak ada kesempatan. Dan akan harus menjalani itu sepanjang masa. Tetapi di sini kita menemukan dari yang tadinya harusnya penghukuman berubah menjadi pendisiplinan. Ini gambaran dari Allah yang berbelas kasih. Allah yang kemudian memberikan janji di tengah-tengah proses pendisiplinan. Menurut Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apakah manusia mencari Allah? Apakah manusia berteriak meminta tolong kepada Allah, tolong Tuhan, saya tidak mampu, tolong Tuhan, ampuni saya sudah berdosa, melanggar perintah-Mu. Apakah itu yang kita temukan dalam Kejadian pasal yang ketiga? Tidak sama sekali. Yang terjadi adalah manusia justru bersembunyi dari Allah dan suka menyelesaikan urusannya sendiri seolah-olah mereka mampu. Dan tidak mau jujur bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Bahkan ketika Allah berinisiasi mencari, memanggil mereka dan menemukan mereka, justru Allah yang disalahkan oleh Adam dan Hawa. Coba kita bercermin dan tanya pada diri kita. Berapa sering kita mencari Allah dalam hidup ini?
Berapa sering kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keputusan-keputusan yang kita buat, dalam hal-hal apapun yang kita lakukan. Berapa sering? Dan berapa sering kita menyalahkan Allah, bahkan menyalahkan Allah termasuk dalam hal-hal karena kebodohan kesalahan kita sendiri. Ketika Allah bertanya kepada Adam, apakah engkau makan buah yang kularang? Apa jawaban Adam? Perempuan ini, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepada saya. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, mengapa kau lakukan itu? Apa yang dia jawab? Saya ditipu ular itu. Ular itu ini spesifik. Yang engkau ciptakan yang cerdik itu telah menipu saya. Perhatikan ini. Baik Adam seolah-olah ingin berkata, Tuhan, saya jatuh ke dalam dosa, salahnya siapa? Siapa yang ciptakan perempuan ini? Saya mintakah dia diciptakan, saya mintakah perempuan ini? Ini semua salahmu. Engkau yang menempatkan dia di sisiku dan dia bikin saya jatuh dalam dosa. Lalu Hawa juga ketika dia mengatakan ular itu menipu saya. Itu di sini spesifik. Siapa yang ciptakan ular itu yang cerdik itu? Dia yang memperdaya saya. Seolah-olah saya tidak punya kemampuan untuk menolak. Seolah-olah saya tidak tahu ada kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan bahwa saya tidak boleh. Seolah-olah sekarang saya punya kemampuan untuk memilih menurut kemauan dan keinginan saya. Manusia sedang berkata, bukan karena kesalahan kami. Ini semua kesalahanmu Tuhan. Itulah manusia. Engkau dan saya, kita menyalahkan Allah. Menyalahkan itu sangat gampang. Daripada mengakui kesalahan dengan gentle. Itu sebabnya ketika kita diubahkan oleh Roh Kudus, hal yang akan kita lakukan pertama-tama adalah pengakuan. Pengakuan tanpa ada pembelaan sekalipun, tanpa ada kita mencari pembenaran. Kita mengaku dengan jujur, ya Tuhan saya berdosa, saya sudah melakukan ini dan itu. Ini keinginanku Tuhan, sucikan saya, tolong saya Tuhan. Itulah yang terjadi. Sejarah kejatuhan manusia dimulai dengan sikap pemberontakan kepada Allah dan menyalahkan Allah. Di tengah sikap manusia yang menyalahkan Allah, Allah tetap memberikan janjinya kepada manusia. Secara umum harusnya Allah menghukum, baru memberikan janjinya. Tetapi Kejadian pasal 3 mencatat, janji pertolongan itu, bahkan tindakan pertolongan Allah diberikan terlebih dahulu. Sebelum dari hukuman berubah menjadi proses pendisiplinan. Ini mengajarkan hal penting bagi engkau dan saya. Kebenaran kerajaan Allah, apa itu? Kebaikan Allah selalu mendahului keadilannya. Kebaikan Allah selalu mendahului keadilannya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan yang muncul duluan adalah penuh kasih karunia, baru kebenaran. Kebaikan Allah, kasih karunia Allah lebih dahulu. Allah selalu meletakkan kebaikannya di depan, lalu diikuti keadilannya. Sebab ketika Allah kalau dia meletakkan kebenarannya, keadilannya lebih dahulu di depan, maka tidak ada seorang pun di antara kita
yang akan menerima anugerah Allah, yang akan selamat. Karena itu Allah meletakkan keadilannya, kesuciannya, kebenarannya sesudah anugerahnya. Anugerahnya terlebih dahulu agar engkau dan saya tidak binasa. Lalu kita didisiplin untuk dibaharui, menaati, hidup dalam kebenaran. Allah selalu ingin memulihkan kita daripada menjatuhkan hukuman atas kita lebih dahulu. Itu sebabnya kita temukan dalam perjanjian baru, Kristus datang untuk orang sakit. Kristus datang untuk orang berdosa. Tidak untuk orang yang merasa tidak berdosa, orang yang merasa dia benar. Berkebalikan dengan iblis yang selalu ingin engkau dan saya dihukum. Yang selalu ingin engkau dan saya menderita. Yang selalu ingin engkau dan saya merasa terhakimi atas dosa-dosa kita. Yang selalu ingin membuat engkau dan saya terbuang jauh dari kasih karunia Allah. Jangan jadikan iblis teman diskusimu, apapun itu. Roh apapun yang engkau jumpai, jangan jadikan dia teman diskusi. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran hanya ada dalam Kristus. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Titik. Ketika engkau membuka ruang untuk berdiskusi dengan roh jahat, nasibnya sama seperti leluhur kita Adam dan Hawa. Jangan terpengaruh oleh berbagai media, film dan sebagainya yang menggambarkan ada roh yang kelihatannya baik dan kita bisa diskusi, ngobrol dan bertanya banyak hal. Membuka ruang ini dan ruang itu untuk diskusi, tidak. Alkitab mengatakan dia adalah bapa segala pendusta yang hanya akan menipu engkau, membuat engkau dan saya dihukum, terbuang dari kasih Allah. Tidak sedikit orang-orang yang diliputi oleh perasaan bersalah yang luar biasa karena dosa yang telah dilakukan. Saya kerap kali berjumpa dengan orang-orang yang merasa tidak layak untuk dicintai dan dikasihi, tidak layak diampuni oleh Tuhan. Dan sepantasnya merasa binasa karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Tetapi mereka bertanya dari dalam hati, mengapa Tuhan tidak segera mengambil nyawaku? Padahal saya sangat berdosa luar biasa. Merasa benar-benar tidak layak untuk dikasihi. Ketika mereka datang kepada saya sebagai rohaniawan, apa yang harus saya katakan? Bertobatlah. Judgmental mereka. Suruh rutin ikuti ritual-ritual gereja dan sebagainya. Apakah itu? Kita harus menyampaikan kebenaran, cara yang membuat mereka bertahan dalam intimidasi itu dan menang di tengah rasa bersalah. Perhatikan ini. Kalau engkau dan saya bisa merasa sangat berdosa, ini berarti kasih karunia Allah, kebenaran Allah sedang bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita bisa merasa sangat berdosa, berarti kasih karunia dan kebenaran Allah sedang berusaha menggedor hati nurani engkau dan saya. Itu sebabnya jangan hanya berhenti di sana. Sebab ketika engkau dan saya merasakan perasaan itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan engkau dan saya, membuat engkau dan saya tidak tenang, tidak nyaman atas dosa-dosa kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tuhan, saya melakukan dosa ini, ampuni saya Tuhan. Bukan lagi pembelaan, karena dia, karena sistem, karena keadaan. Kita akan disadarkan oleh kasih karunia Allah yang akan
memimpin kepada pertobatan. Dosa kita besar, tetapi anugerah Allah melebihi segala dosa kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini mungkin sedang merasa, saya tidak bisa memaafkan diri sendiri karena dosa tertentu yang telah saya lakukan. Saya nggak bisa menerima diri saya karena saya telah melakukan dosa-dosa tertentu. Saya bisa mengerti itu sebagai rohaniawan. Karena dalam perjalanan hidup saya pun ada masa-masa tertentu ketika saya harus duduk seorang diri dan saya harus menepuk-nepuk dada saya dan berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya merasa jijik atas tubuh saya, atas diri saya karena dosa-dosa yang saya lakukan. Ada masa-masa di mana saya pernah mengalami kesulitan untuk mengasihi dan memaafkan diri sendiri karena dosa dan kebodohan-kebodohan yang saya lakukan dan telah menyakiti hati orang lain. Tetapi syukur kepada Tuhan. Setiap kali berada dalam momen semacam itu, Tuhan selalu mengingatkan, walaupun dosamu besar, tapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Kasih karunia Allah menutupi segala dosa. Cara kerja Allah yang pertama adalah menyelamatkan engkau dan saya yang berdosa, yang memberontak oleh anugerahnya. Dan kita diproses melalui pendisiplinan. Dalam pendisiplinan itu kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan kita menjalaninya dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita akan merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa yang mengubah hidup engkau dan saya. Itulah pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami. Tuhan, Engkaulah nilai kebenaran tertinggi dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Semua yang Kau katakan, Engkau perintahkan, itu adalah kebenaran. Kami mau tunduk pada kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau saja ya Tuhan sumber hikmat, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup. Kami tidak ingin berkomunikasi dengan roh-roh yang lain. Kami tidak ingin disesatkan. Tolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami akan kebenaran firman. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami ketika kami melakukan dosa dan itu membuat kami merasa bersalah. Kami tahu itu adalah kesempatan di mana Allah bekerja untuk menyadarkan kami. Dan kami tidak hanya berhenti di situ. Kami mau menerima pimpinan Allah dan menjalani proses pendisiplinan yang mengubah hidup kami kepada kebenaran Kristus. Tolong kami juga untuk berbelas kasih dengan sabar kepada orang-orang yang bersalah. Untuk kami benar-benar melihat mereka sebagaimana Kristus melihat mereka. Dan menolong mereka untuk bersama-sama berproses dalam proses pendisiplinan Tuhan dengan kasih sayang Tuhan untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berkat Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Ya Tuhan, kasihanilah hidup kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah dosa-dosa kami, menurut anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Karena besar kasih sayang-Mu, besarlah pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Akhir pekan Paskah sudah dekat. Berikut adalah jadwal ibadah Jumat Agung di ICA. Di ICA West, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 dan ibadah bahasa Inggris hanya di jam 10 pagi. Sementara di ICA East, ibadah bahasa Inggris tetap diadakan pada jam 9.15 dan jam 11. Ibadah anak ditiadakan pada Jumat Agung. Kemudian pada hari Paskah, ibadah akan berjalan seperti biasanya. Mari memperingati Minggu Paskah bersama ICA. Worship Team West membuka audisi untuk mencari pemain musik dan vokalis. Audisi akan diadakan pada Sabtu siang tanggal 12 April. Segera daftar di link berikut dan Anda akan mendapat informasi untuk mempersiapkan diri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan, pakai talentamu dan bermusik bagi Tuhan. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di Basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.